Salam bahagia semuanya, saya Leonard dari kelompok 3. Hari ini kami ingin membahas mengenai salah satu topik yang sangat sedang panas di lingkungan masyarakat, yaitu korupsi. Nah, sekarang saya udah di gedung Mahkamah Agung dan ingin menemui seorang bintang tamu yang sangat istimewa. Jadi langsung aja kita bertemu dengan beliau. Baik semuanya, hari ini bintang tamu yang sangat istimewa sudah ada di samping saya. Saya ingin langsung saja memperkenalkan beliau dan saya yakin di antara teman sudah mengenal beliau karena beliau merupakan seorang yang terkenal di bidang pengajaran dan juga di bidang dunia hukum. Nah, beliau ini adalah seorang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan juga sebagai hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di tingkat kasasi. Ya, beliau adalah Bu Sininta Yuliansi Sibarani. Selamat pagi Bu Sininta. Pagi. Mas siapa nih? Mas Leonard. Mas Leonard ya, saya Leonard Bu. Oh. Nah, hari ini saya ingin melakukan kegiatan podcast dengan Bu Sininta mengenai korupsi. Mungkin kita langsung saja untuk memulai podcast hari ini ya Bu. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan mengenai hal-hal yang mendasar terlebih dahulu untuk menyamakan pendapat saya dan juga teman-teman sekalian mengenai korupsi. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah menurut Bu Sininta sendiri korupsi itu apa ya Bu? Oke, terima kasih ya sudah datang untuk bisa memperdalam nih ya pengertian mengenai korupsi ya. Iya betul. Dari kampus Universitas Pancasila ya. Iya. Baiklah, kalau korupsi itu sendiri kita sering dengar ya. Cuma sebetulnya apa sih korupsi itu? Nah, kita semua ingin tahu nih Bu. Ya. Itu bisa ada beberapa pengertian atau definisi. Menurut KBBI itu suatu hal yang buruk atau yang busuk terkait etika atau moral. Nah, itu juga dari asal katanya corruptus ya, atau kalau dari bahasa Belanda korupsi, itu terkait dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang berwenang untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan pihak lain. Wow. Atau bisa juga organisasi. Jadi perbuatan yang tercela lah. Seperti itulah. Baik, untuk penjelasan dari Bu Sininta sangat menarik ya. Jadi teman-teman, untuk korupsi itu sendiri itu juga menyangkut masalah moral dan etika seseorang ya. Itu sangat buruk sekali. Nah, mengenai korupsi ini sendiri kan kita sebagai sekarang ini di tingkat mahasiswa kita sudah tentunya diajari mengenai korupsi sejak dini. Dari SD pun kita sudah mendapatkan pelajaran mengenai apa itu korupsi, dampak-dampaknya tuh. Dan saya sering sekali mendengar mengenai jenis-jenis korupsi. Dan apakah menurut Bu Sininta benar bahwa ternyata korupsi itu terdapat beberapa jenis dan juga apabila benar, apa saja jenis-jenis korupsi itu? Ya, baik, kalau lihat jenis korupsi itu banyak sekali, variasinya bisa lebih dari 30 ya. Cuma kita kalau berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 1999, sekarang sudah ada yang diperbarui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 20 tahun 2001, itu dikategorikan ada 7 kelompok. Kelompok ya, dari banyak jenisnya dan sangat bervariasi. 7 kelompok itu yaitu adanya kerugian keuangan negara, adanya penyuapan, adanya perbuatan curang, kemudian juga adanya penggelapan dalam jabatan, lalu benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Jadi dikelompokkan 7. Kalau kita lihat undang-undang tindak pidana korupsi yang ada sekarang. Wah, banyak ya ternyata teman-teman. Jadi ada 7 jenis tuh korupsi menurut Undang-Undang Dasar Indonesia. Jadi jangan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi jangan sampai kalian semua yang nantinya menjadi salah satu pejabat di Indonesia melakukan hal-hal tersebut karena itu sangat tidak etis ya guys.
ya teman-teman. Nah, menarik sekali pendapat dari Bu Sininta. Kemudian setiap tindakan itu kan tentunya ada sebab dan akibat, Bu. Nah, untuk korupsi itu sendiri, saya ingin mengetahui pendapat Bu Sininta penyebab dan dampak dari korupsi ini, terutama untuk kehidupan bermasyarakat dan juga perekonomian negara Indonesia. Iya, baik. Kalau lihat faktor penyebab itu memang ada eksternal dan internal ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan, memang perbuatan korupsi itu tidak ujuk-ujuk dia begitu ya. Tapi ada memang faktor penyebab, yaitu adanya opportunity ya, atau kesempatan, adanya tekanan atau pressure, adanya rasionalitas. Itu dikelompokkan 3 itu. Apa itu pressure ya? Biasanya dalam melakukan pekerjaan dalam suatu organisasi ada tekanan-tekanan dari pimpinan, atau ada kesempatan, kelihatannya ini uang banyak sekali nih, bisa juga ada kesempatan bisa diambil tanpa diketahui gitu misalnya, atau juga ada rasionalitas pembenaran. Tapi kalau dari internal pribadi daripada seseorang itu sendiri, penyebabnya ya banyak, sifat serakah, ketamakan, tidak puas diri, jadi hidupnya hedon. Nah, seperti itulah yang hanya kesenangan sesaat, seperti itu. Jadi dan juga faktor-faktor daripada budaya itu sendiri. Jadi artinya bisa juga karena suka sekali misalnya ingin mendapatkan sesuatu, diberikanlah duluan. Seperti suap penyuap itu kan dari asal mulanya kan suka memberi, ini supaya mendapatkan sesuatu dari orang yang dia perlukan itu. Jadi sikap seperti itu akhirnya terbawa-bawa, akhirnya bisa menjadi negatif, yaitulah korupsi. Nah, berarti sebenarnya pembangunan karakter dari dini itu sangat penting ya, Bu, untuk setiap warga Indonesia. Jadi kalau misalnya karakter kita tidak terbentuk dari dini, ya bisa terpleset sampai kita dewasa nanti. Memegang jabatan. Betul, itu sangat bahaya kalau misalnya kita tidak bisa bertanggung jawab, tapi diberi jabatan yang tinggi, kewenangan yang tinggi. Jadi kalau mengenai dampaknya itu sangat terasa sekarang ya, baik yang langsung kasat mata atau yang belum kelihatan sekarang, dampaknya itu besar. Misalnya korupsi jembatan, jembatannya bisa ambruk. Betul. Ada korupsi untuk membangun rumah sakit, rumah sakitnya ambruk, atau pelayanan kesehatannya jadi tidak memadai. Nah, banyak pendidikan, korupsi di dunia pendidikan, sehingga anak-anak sekolah tidak bisa mendapatkan dengan biaya yang murah. Betul. Ya kan? Karena pendidikan mahal banget. Mahal, itu bisa jadi seperti itu. Dampaknya itu sangat luas sekali ya, dalam bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, itu yang sangat mendasar. Kemudian belum kesejahteraan masyarakat, fasilitas-fasilitas umum yang tidak bisa terbangun, perekonomian menjadi melambat, sangat mengerikan lah. Ya, banyak contoh. Waktu ada saudara mungkin ingat, waktu zaman pernah nggak naik kereta api tahun-tahun era tahun 90-an atau awal-awal 90-an atau tahun 80-an, kereta api kan susah sekali naik. Banyak calo ya. Nah, kalau saya udah pernah ngalamin bagaimana pendapatan negara itu sangat kecil ketika belum dibenahi. Nah, tetapi setelah sekarang kan naik kereta lebih mudah, lebih nyaman. Itu pendapatan negara masuknya besar dengan adanya penataan dan tingkat korupsi di sana sini bisa dibenahi. Nah, itu bisa berdampak sangat signifikan dalam pelayanan angkutan umumnya juga. Betul. Kenyamanan, kesejahteraan masyarakat menikmati kendaraan transportasi yang baik. Itu sangat dampaknya banyak sekali, luas. Menarik sih, Bu. Mungkin saya ingin juga ini, Bu, kayak sekarang ini juga mungkin dampak dari korupsi itu sudah mulai terasa ya, karena contohnya
ketika salah satu menteri kita Sri Mulyani mengusulkan kenaikan pajak Pajak. 12%, argumentasi dari masyarakat contohnya di media sosial yang sering saya ikuti, mereka menjawab dengan kenapa kita harus bayar pajak, sedangkan pajak kita dikorupsi. Iya. Itu kan Dinikmati oleh betul segelintir orang. oknum-oknum. Nah itu kan berarti adanya penurunan tingkat kepercayaan dari masyarakat ya Bu. Iya. Nah Bu, saya juga ingin menanyakan pendapat Ibu mengenai salah satu lembaga di Indonesia yang menjadi salah satu langkah dari pemerintah untuk pemberantasan korupsi ini Bu. Itu yaitu lembaga KPK sendiri. Nah KPK itu kan sebuah lembaga independen ya Bu, sebagai yang berfungsi untuk pemberantasan korupsi. Namun saya pernah mendengar bahwa salah satu oknum pejabat di KPK melakukan tindakan korupsi. Nah menurut pendapat Ibu mengenai kasus ini apa, dan kiranya penyebabnya dan dampaknya bagi masyarakat itu apa ya Bu? Baiklah, kalau melihat seperti itu sangat memprihatinkan karena masyarakat kan sangat berharap dan menggantungkan harapan yang tinggi kepada lembaga yang independen sebagai bisa memberantas tindak pidana korupsi. Ya, jadi ternyata di dalam lembaga itu sendiri terdapat hal-hal yang tidak patut. Betul. Ya, sehingga kemana lagi masyarakat mencari keadilan, pengharapan untuk bisa penegakan hukumnya berjalan dengan baik. Betul. Ya, itu sangat memprihatinkan karena di tangan badan atau KPK itu sendiri kan harapan kita bisa ditegakkan hukum yang seadil-adilnya, kebenaran bisa didapatkan. Betul. Tapi justru di situ terjadi itulah sulitnya mengatasi karena banyak pihak yang berkepentingan supaya kondisi negara kita dengan banyaknya korupsi di sana sini itu bisa tetap terus terjadi mungkin. Iya. Jadi sehingga dirongrong lah yang mau menegakkan kebenaran ini. Iya, betul. Terutama ya lembaga KPK itu sendiri, makanya harus waspada. Jadi kalau lembaga itu sendiri digeragoti, dibikin lemah, dibikin tidak bisa melakukan fungsinya dengan yang sebenar-benarnya, ya akhirnya kan pemberantasan tindak pidana korupsi terabaikan. Masyarakat juga yang menanggung semuanya. Nah ini yang sangat memprihatinkan sih kalau menurut saya. Iya, saya pendapat sangat sama Bu Singintan sih, karena itu adalah tempat kita untuk mengadu, tapi tempat kita mengadu malah yang ibaratnya mengkhianati kita. Itu sangat mengecewakan sekali sih menurut saya. Nah Bu, kalau boleh tahu nih, apa saja selain pendirian KPK yang menjadi langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi ini Bu? Kalau kita lihat ya, sejak dibentuknya lembaga KPK diikuti dengan adanya hakim ad hoc. Ya, hakim ad hoc tindak pidana korupsi itu seiring dengan berdirinya KPK itu sendiri, sehingga adanya pengawasan dari masyarakat yang diharapkan melalui hakim ad hoc ini. Itu satu, sehingga peradilan yang melakukan mengadili tindak pidana korupsi harus ada hakim ad hoc-nya. Jadi kalau majelisnya 3 orang, 1 atau 2 orang ad hoc-nya, seperti itu. Itu langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ya. Kemudian ada juga komisi yudisial yang juga mengawasi hakim-hakim dalam mengadili perkara-perkara baik pidana perdata ya, semuanya secara keseluruhan termasuk tindak pidana korupsi. Kita lihat sih beberapa langkah, dan mungkin salah satu fungsinya komisi yudisial ini juga untuk pengawasan eksternal bagi hakim. Sehingga kalau di dunia pengadilan seperti itu, ada pengawasan internal, ada pengawasan eksternal yang memaksimalkan agar mengadili perkara-perkara itu dengan baik dan benar. Jadi kalau untuk khusus pemberantasan korupsinya ya kita masih berharap banyak kepada KPK. Seperti itu, lembaga inilah yang
sedang digoncang Goncang. prahara ya Benar. saat ini. Nah, menurut Ibu sendiri dari KPK ini tuh dari tahun ke tahun tuh mengalami kemajuan nggak sih Bu kinerjanya menurut Ibu? Ya sebagaimana kita lihat saat ini ya, kalau dilihat trennya itu ya ada naik turun ya, banyak dinamikanya kalau menurut saya. Jadi tapi yang terakhir ini sudah ada pemilihan juga. Saya lihat untuk komisionernya itu kalau menurut saya kurang independen, karena dari pihak-pihak yang dari masyarakat awam itu saya lihat malah nggak ada ya. Kalau saya lihat seperti itu sih. Baik, oke. Nah, dari beberapa dari informasi yang diberikan oleh Bu Sininta itu sangat menarik sekali nih Bu. Dan saya sebagai generasi muda dan teman-teman semuanya pasti tentu ingin berkontribusi untuk membantu negara Indonesia dalam pemberantasan korupsi, dan tentunya kita juga ingin menciptakan sebuah lingkungan yang anti korupsi. Menurut Bu Sininta, apa saran-saran yang bisa dilakukan oleh generasi muda semuanya untuk menciptakan lingkungan anti korupsi dan juga berkontribusi melakukan pemberantasan korupsi ini? Bagus sekali ya. Memang harus ada semangat seperti itu ya. Betul. Ya dimulai dari diri sendirilah, mulai dari di rumah. Bagaimana berintegritas itu seperti apa sih? Saudara tahu nggak arti integritas? Sering dengar ya? Sering, bersikap jujur, kalau singkatnya seperti itu. Iya, bersikap integritas itu ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Kalau ya tidak ya tidak, kalau iya ya iya gitu. Jadi tidak ada munafik lah. Artinya bisa membangun karakter yang kepribadian yang memang ya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila lah. Ketuhanan Yang Maha Esa itu dasar fondasi yang paling kuat. Jadi dimulai dari diri sendiri, di keluarga, kemudian di lingkungan rumah, baru di kampus yang mungkin lebih banyak juga waktunya dihabiskan di kampus. Iya. Bagaimana kita berinteraksi dengan sesama teman, dimulai dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, itu laporan-laporan keuangannya harus transparan. Iya, benar. Mulai dari situ. Jujur ya semuanya, Iya. dari awal sampai akhir, Iya, benar. ya, jadi tidak ada yang fiktif, tidak ada yang mencoba-coba mau pakai untuk kepentingan pribadi. Nah, itu saling mengawasi lah sama teman, saling mengingatkan. Kalau di rumah juga mulai dari kecil saya tuh sama anak-anak, saya suka coba kasih uang sekian beli apa, kembalinya bagaimana. Nah, itu diajar, dilatih. Nah, dari kecil itu harus ada latihan-latihan dasar seperti itu. Nah, kalau sudah mulai dewasa seperti kalian sudah mulai kuliah, itu kan sudah ada fondasi tuh. Nah, tinggal membuat latihan-latihan yang lebih intens dalam peningkatan karakter. Kalau bisa ada pelatihan atau camp remaja atau camp dewasa muda untuk pembentukan karakter. Mungkin itu yang saya lihat agak kurang ya. Itu kepramukaan juga bagus. Betul. Kepramukaan itu sikap yang sportivitas, berolahraga juga harus sportif. Di dalam gotong royong, kalau menolong itu dilatih di dalam kebersamaan. Jadi kalau lagi ada kegiatan-kegiatan itu akan kelihatan orang-orang yang berintegritas. Nah, itu kita lihat kalau teman kita yang agak lemah ya diajar lebih baik lagi, dibantu. Nah, itulah menanamkan sikap-sikap itu adalah di dalam kebersamaan dan pelatihan-pelatihan. Ada camp-camp yang khusus pembentukan karakter. Kalau saya lihat di situ, sehingga kedepannya ketika terjun ke dunia kerja, ke dunia profesional, itu akan nampak bentukan-bentukan dari fondasinya. Oke, saran dari Bu Sininta sangat menarik dan sangat mudah untuk diaplikasikan ya. Jadi teman-teman semuanya yang sedang menonton, untuk kita bisa berkontribusi dalam pemberantasan korupsi dan juga menciptakan lingkungan yang anti korupsi, itu bisa dilakukan dengan hal-hal kecil, seperti contohnya kita harus membangun karakter kita supaya kita memiliki integritas yang tinggi dan juga memiliki
menanamkan nilai-nilai Pancasila dari sila 1 sampai ke 5 di kehidupan sehari-hari ya. Jadi itu sangat mudah sekali dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke Bu, untuk ini sebagai penutup dan pertanyaan terakhir dari kami, saya ingin mengetahui apa harapan Bu Sininta untuk masa depan Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, dan menurut Bu Sininta apa saja langkah-langkah baru yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi, di mana lingkungannya tidak ada tindak korupsi lagi. Baik, kalau saya sih berharap ya ada pendidikan anti korupsi. Jadi tidak hanya jadi kurikulum di suatu perguruan tinggi, mulai dari tingkat TK lah, SD. Jadi seluruh pendidikan yang ada di Indonesia ada kurikulumnya pendidikan anti korupsi. Kalau saya concern ke sana, juga sering diadakan diklat-diklat pendidikan anti korupsi bagi karyawan-karyawan baik swasta ataupun pemerintahan. Jadi kita galakanlah bersama-sama. Di samping itu ya penegakan hukumnya yang harus diperketat, pengawasan di dalam lingkungan kantor. Kalau pengalaman saya ada kantor swasta ya, kami itu dilatih kalau ada pemberian dari klien itu dikumpulkan, nanti dibagi rata. Jadi tidak dibiasakan untuk kepentingan seseorang atau dia kantor ini kan melayani, punya jasa kepada klien-klien. Nah, jangan tidak hanya satu orang saja yang diberikan. Jadi karena yang dibawa nama kan nama organisasi, betul, walaupun yang melayani person. Nah, jadi kita menikmati secara bersama-sama. Seperti itu dibangun, budaya itu dibangun di lingkungan kantor itu, sehingga mereka juga tidak jadi rasa risih kalau dia makan sendiri. Nah, itu satu. Kedua, untuk transportasi atau uang dinas, uang transport kemana? Kalau uang transport itu untuk pesawat, harus pakai pesawat. Kalau dia naik kereta, itu kena sanksi. Kena sanksi. Ya kan, dia misalnya mau irit, terus dia ambil sebagian. Nah, itu sudah mulai ada bibit-bibit. Karena itu sebenarnya sesuai peraturan. Itu budaya seperti itu yang harus dilatih, diingatkan, sering ada secara reguler. Kalau menurut saya sangat concern dengan pembentukan karakter dan pembentukan SDM yang berkualitas. Seperti itu. Baik, saya sangat setuju sekali dengan pendapat Bu Sininta, dan pendapat Bu Sininta sangat menarik karena karakter itu merupakan suatu hal yang penting dan itu yang dibawa kita sampai tua nanti ya Bu. Jadi teman-teman sekali lagi harus banget membangun karakter teman-teman supaya teman-teman memiliki jiwa yang bermoral dan juga memiliki etika yang bagus, dan semua orang akan juga menghargai dan menghormati teman-teman semuanya. Kalau teman-teman tidak memiliki etika dan moral yang bagus, pasti tentunya salah satu dampak buruknya adalah teman-teman akan dijauhi oleh lingkungan teman-teman. Jadi ingat, pembangunan karakter itu sangat penting ya teman-teman. Baik Bu, untuk pertanyaan dari podcast hari ini sudah selesai Bu. Sebelum mengakhiri podcast ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Sininta karena telah meluangkan waktu dan juga memberikan informasi yang sangat berharga buat kami semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya Bu Sininta, dan kami izin pamit. Ada closing statement dari saya? Boleh banget Bu. Ya, silahkan. Jadi begini ya, untuk generasi muda, kalau kita punya pribadi yang baik, pribadi yang berkarakter, nanti bekerja secara profesional dengan baik, itu tidak cukup, ya harus bisa mempengaruhi. Jadi kebaikan saudara, kebaikan teman-teman di kampus, di ruang kerja itu harus bisa mempengaruhi menjadi kebaikan bersama. Jadi jangan untuk diri sendiri saja, ya. Jadi harus bisa di follow istilah anak sekarang, di follow kebaikannya itu sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua. Itu saja dari saya, sehingga tindak pidana korupsi bisa diberantas dengan sendirinya. Terima kasih. Ya, jadi teman-teman, itu masukan yang wajib sekali didengar oleh teman-teman supaya
bisa menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik ya. Oke. Sekian, terima kasih Bu Ya, Sinita telah terima kasih sama-sama. memberikan Ya. waktunya Ya. Bu. Terima Sukses kasih, Bu. ya. Terima kasih Bu. Jadi teman-teman, dari hasil podcast hari ini itu sangat menarik ya. Dan saya ingin memberikan sebuah kata-kata penting untuk kalian semua karena ini bisa membangun dan memotivasi kalian untuk menjadi lebih baik. Jadi semua perubahan besar itu dimulai dari hal kecil kalian. Jadi jangan putus asa untuk terus mengembangkan diri dan membangun generasi yang lebih bersih dan transparan bagi generasi yang akan mendatang. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.